Channels. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat. Ya, jadi di video kali ini gue akan menepati janji gue untuk mereview Ninja RR gue atau Sibeo. Di sini akan gue review full mulai dari aksesoris, spek mesin, dan harga part saat gue beli. Oke, untuk yang paling pertama di sini gue mau bahas dari bagian atas, yaitu area kokpit. Di sini gue pakai stang jepit dari Bipro seharga 320.000 dengan kemiringan 15 derajat yang menurut gue pribadi posisi ridingnya masih cukup nyaman. Aksen warna orange di ujung stang ini udah keren banget, guys. Untuk membuat keras atau lembut settingan shock depan dengan lebih mudah tanpa harus menambah atau mengurangi volume oli shock, gue menggunakan preload Bipro seharga 280.000. Lalu kalian bisa lihat segitiganya, gue masih pakai segitiga bawaan Ninja RR yang di repaint hitam metalik. Tapi biar nggak kelihatan B aja, baut tengah segitiga ini udah gue ganti sama baut stainless steel seharga Rp285.000. Kemudian untuk menjaga kestabilan stang saat berakselerasi, gua pasang steering damper Öhlins dengan fitur 20 click adjustment yang bisa disesuaikan dengan kenyamanan gua. Untuk harganya di online Rp6 juta, guys. Lalu bracket steering damper gua pakai Bipro seharga Rp350.000, dan untuk pemasangan bracket ini gua perlu penambahan bosing dan tiang yang lebih tinggi dari bawaannya supaya steering damper nggak mentok ke preload. Untuk speedometer, gue ganti dari analog ke digital menggunakan merek Koso seri RX 2 Plus seharga Rp2.750.000. Speedometer ini punya banyak fitur seperti power test meter, catatan top speed, dan banyak lagi. Untuk detailnya nanti akan gue review secara terpisah ya. Lalu kita bergeser ke stang bagian kiri. Untuk handle kopling, gue pilih Ako 1 karena jarak tuas koplingnya bisa di-adjust dan menurut gue tarikan koplingnya ini lebih enteng. Handle ini gue beli seharga 2,1 juta, guys. Kemudian saklar kiri kanan gue pakai merek KTC, yang kiri seharga Rp520.000 dan yang kanan seharga Rp240.000. Untuk hand grip, gue pakai merek Rizoma tipe Urlo warna hijau seharga Rp1.650.000. Dan untuk mempersingkat putaran grip gas, gue pakai gas spontan dari Domino seharga Rp1.250.000. Untuk sistem pengereman, gue nggak main-main, guys. Pengereman depan, gue pakai master rem Brembo RCS 15 radial dengan harga Rp3,7 juta. Yang sangat cocok sekali dipadukan dengan kaliper Brembo 4 piston seharga Rp2.650.000. Dan untuk memaksimalkan kinerja dua parts ini, gue menggunakan selang rem dari Hell seharga 1,1 juta satu set depan belakang agar bisa menahan tekanan saat melakukan pengereman. Oh iya, untuk bracket kaliper depan, gue custom CNC dengan harga Rp450.000. Nggak kalah penting, untuk menampung minyak rem, gue pakai tabung minyak rem dari Brembo dengan harga Rp350.000. Yang ditopang dengan bracket dari KTC seharga Rp140.000. Di depan gue pakai ukuran 300 mm tipe floating dari Bipro seharga Rp1.450.000. Sedikit naik ke atas, untuk menstabilkan gerak shock breaker depan bagian kanan dan kiri, gue pakai stabilizer fork dari Bipro seharga Rp450.000. Bagian penerangan gue pasang headlamp model Pro G LED merek Fahid tipe Sniper E3 dengan harga Rp700.000. Menurut gue lampu ini sudah sangat cukup terang, guys. Lampu sen depan gue pakai model lampu sen dari NSR SP. Gue pilih model ini karena lebih terlihat simpel dan manis. Lampu sen ini gue beli seharga Rp60.000 untuk satu pasang. Nah, balik lagi nih kita bahas ke pengereman belakang Sibeo. Di belakang gue pakai original Ninja RR seharga Rp550.000. Dimaksimalkan dengan kaliper Brembo 2 piston di harga Rp2,1 juta. Bracket kaliper custom CNC Rp750.000. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau selang rem belakang gue pakai merek Hell, dan dari beberapa ukuran yang ada, gue pakai ukuran panjang 47 cm yang sudah disesuaikan dengan posisi master rem belakang. Kemudian master rem belakang gue pakai Brembo seharga Rp1.650.000 dengan selang minyak rem belakang atau reservoir dari HRC seharga Rp300.000.
Untuk menghubungkan aliran minyak rem dari selang ke kaliper atau sebaliknya, gue menggunakan baut banjo titanium dari WR3 yang berderat halus. Harga satuannya seharga 150.000 dan di sini gue pakai 4 buah guys. Lalu step underbone gue pakai RC3 Premium model YIP seharga 1,2 juta. Yang gue suka dari step underbone ini yaitu posisi pijakan yang bisa di-adjust. Kemudian bearing pedal rem dan persnelingnya sudah double guys. Bagian spion gue pakai punya R25 yang gagang pendek seharga 110.000. Gue pilih ini karena menurut gue ini cocok dengan bentuk buntutnya si Beo. Nggak lupa gue karbon Kevlar supaya senada dengan bagian air scoop dan alis firing bagian depan. Untuk total harga Kevlarnya seharga 1.250.000. Tutup tangki gue ganti dengan merek Taiga seharga 1,4 juta yang menurut gue pribadi membuat tampilannya semakin elegan. Untuk melindungi tangki dari goresan karena gesekan dengan pakaian yang gue pakai, gue memasang tank pad dari WR3 seharga Rp160.000. Untuk meminimalisir kerusakan pada bodi apabila terjadi crash saat berkendara atau saat diparkir, gue memasang frame slider untuk Ninja RR All seharga Rp400.000. Frame slider ini PNP hanya tinggal dipasang di bagian bracket blok seher saja guys. Jalur pedok gue pakai punya WR3 seharga Rp250.000. Suspensi belakang gue menggunakan merek JDS seharga Rp4,5 juta. Menurut gue harganya worth it dengan fitur yang disediakan seperti shock breaker premium pada umumnya, di mana sudah dilengkapi dengan preload, rebound, dan kompresi adjustable. Jadi nggak perlu diragukan lagi nih guys untuk cornering. Oke, lanjut ke model atau tampilan si Beo yang kemarin di custom, terutama di bagian buntut. Sebenarnya ini agak berbeda dengan apa yang gue konsepin di awal. Pada prosesnya gue udah banyak diskusi guys dengan Bang Cemong. Dan setelah sharing dengan teman-teman juga, kalau yang gue gambar itu harus ngerubah posisi buntut si Beo. Jadi secara rangkanya dengan yang gue gambarin itu udah berbeda. Tapi setelah dilihat-lihat hasilnya oke juga kan. Jadilah Beo seperti ini. Keren kan? Oh ya, untuk harga customnya ini total Rp3.050.000 dengan rincian custom buntut, rear hugger dan undercoil yang di karbon Kevlar, serta windshield clear yang kemudian gue bikin smoke. Kemudian untuk repaint full body beserta rangka, arm dan poles di Cemong Modified gue dapat harga total Rp3 juta. Gue pilih warna hijau candy agak gelap supaya Beo terlihat lebih garang dan hasilnya seperti yang kalian lihat. Di bagian kanan kiri fairing udah gue tempelin stiker Super Kips original Kawasaki seharga Rp230.000. Sengaja belum banyak stiker supaya terlihat simple. Nggak hanya part-part besar, gue juga memperhatikan detail seperti pada baut-baut si Beo. Sebagian ada yang gue ganti dengan stainless steel seperti pada bodi atau fairing, blok mesin, bak kopling dan bak magnet, cakram, bracket dan sebagainya dengan total Rp2.375.000. Sebagian lagi gue ganti dengan titanium seperti pada baut-baut kaliper depan, kaliper belakang, bracket kaliper, bracket silencer, tutup tangki, dan baut pada saklar kanan kiri dengan total Rp600.000. Sisanya masih original bawaan Ninja RR. Untuk bagian velg, gue menggunakan velg RCB tipe SP522 dengan lebar tapak bagian depan 215 ring 17 dan tapak belakang 300 ring 17. Aslinya velg ini berwarna gold, gue beli dengan harga 2,3 juta. Kemudian gue karbon Kevlar warna merah marun seharga Rp2,5 juta. Untuk ban depan dan belakang, gue pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 seharga Rp1.050.000. Dengan ukuran depan 90/80, kenapa gue pilih ukuran segini? Karena untuk ukuran di atasnya lagi akan beresiko bergesekan dengan leher knalpot. Tapi ini nggak berlaku di semua motor ya guys. Kemudian ban belakang gue pemakai ukuran 110/70. As roda depan belakang gue ganti pakai as roda berbahan stainless steel seharga Rp375.000. Masuk ke bagian dapur pacu. Untuk blok seher gue pakai PDK Gold BW seharga 5,2 juta beserta head PDK Gold seharga Rp600.000 dan tutup kuping Super Kips kanan kiri di harga Rp290.000.
Lalu seher original Kawasaki tipe B beserta ringnya seharga 650.000. Gua pernah review detailnya, ada perbandingan blok seher PDK Gold BW dengan blok seher ZX. Kalian bisa klik link video di pojok kanan atas. Untuk memadatkan kompresi awal, krek as gue ganti dengan krek as ZX 150 seharga Rp2.150.000. Kemudian bearing krek as ZX di harga Rp350 sepasang. Lalu pen piston 15 serta lahar bambu satu set di harga Rp145.000. Untuk karburator, gue pakai PWK 35 Sutco Airstrike seharga Rp3.550 ditambah dengan jarum skep DGL seharga Rp200.000. Ini adalah salah satu barang yang teman-teman saranin di kolom komentar, yaitu membran karbon V-Force 3. Gue beli di harga Rp2,1 juta. Per kopling gue pakai merek Koizumi tipe medium seharga Rp120.000. Gue pakai merek Koizumi ini karena untuk menunjang performa mesin yang udah nggak standar lagi. Dan menurut gue durability dari per kopling ini tuh oke punya guys. Plat kopling dan kampas kopling gue ganti juga pakai original Kawasaki made in Jepang seharga Rp600.000. Rantai gue pakai merek Regina ukuran 415 seharga Rp500.000. Gear set gue pakai ukuran 415. Untuk depan gue pakai gear 15 dan belakang gear 42 berbahan Duralium. Gear set ini gue beli seharga Rp515.000. Untuk menjaga suhu mesin agar tetap optimal, gue pakai radiator Koyorat seharga 3,4 juta dengan kapasitas 1,2 liter dan memiliki 2 shaft jalur air. Bentuknya yang kompak membuat gue gak perlu cuakin fairing bagian bawah guys. Dilengkapi dengan tutup radiator Koyorat seharga Rp350.000 serta selang radiator dan klem radiator aftermarket seharga Rp160.000. Oh ya guys, gak cukup sampai di situ. Gue juga menambahkan electric water pump dari SPS Racing Thailand seharga Rp600.000 untuk membantu kinerja radiator agar semakin sempurna. Bergeser ke sektor pengapian, untuk memperbesar suplai arus pengapian ke busi, gue pakai coil bawaan pabrik motor special engine, yaitu Yamaha YZ125 seharga Rp590.000. Untuk CDI, gue pakai CDI 1454, harganya Rp3.450.000. Di sini gue juga mengaplikasikan kabel booster dari Maxwire seharga Rp1 juta. Yang ngebuat sistem pembakaran lebih sempurna dan mesin lebih responsif. Untuk chamber gue pakai RC3 yang big volume seharga Rp650.000. Lalu silinser knalpot gue pakai Taiga yang non karbon karena beberapa masukan dari teman-teman kalau untuk race atau terutama di sirkuit better pakai yang non karbon buat menghindari karbonnya retak atau pecah. Nah, silinser Taiga ini gue beli di harga Rp1,6 juta. Kemudian bracket silinser RC3 seharga Rp75.000 dan kleman bracket knalpot Acer bisa harga Rp50.000. Nah guys, kemudian untuk part-part lainnya, biaya lain-lain, ongkos bongkar pasang, setting-setting, overhaul, center balance, dan modif stang seher, serta sebagainya itu gue totalin sekitar Rp5 juta. Dan sedikit info, untuk beberapa part dan settingan akhir si Beo, karena kesibukan dan jarak, gue gak sempet bawa Beo ke Cemong Modified. Jadi kemarin gue putusin untuk minta bantu setting di bengkel Cosmo Racing daerah Gading Serpong guys. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan suaranya si Beo? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Reviewnya si Beo, gimana menurut kalian hasil modifikasinya? Buat kalian yang ada saran atau pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Mengenai performa mesinnya Beo nanti akan gue review atau gue bikin kontennya tersendiri. Jadi segini dulu video gue kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, udah support channel YouTube gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys, bye-bye.